Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Endriawan ya. Saya guru TKJ di SMK Sunan Ampel Jombang. Kebetulan di kelas 11 ini ya. Kebetulan di kelas 11 ini belum pernah ketemu saya ya. Sehingga saya kenalkan dulu. Nama saya Adi Endriawan. Saya di sini akan mengajarkan materi administrasi sistem jaringan. Kalian bisa lihat di jadwal. Untuk video kali ini saya tidak memberikan materi, hanya saja untuk wawasan saja. Apa saja yang akan kita pelajari selanjutnya, materi-materi apa saja, kalian bisa lihat di video. Ini saya sudah memilih beberapa materi. Sebenarnya kalau apa saja yang dipelajari ya semua ini 16 materi ini akan dipelajari. Ya kalau dilihat dari kondisi ya mungkin agak susah ya kalau kita belajar semua, ditambah lagi dengan tidak ada praktek, sehingga ya kemungkinan kecil. Kan tetapi saya sudah memilih beberapa materi yang mungkin menurut saya ini mudah dan kalian bisa praktekkan tanpa harus di sekolah katakanlah. Bisa kalian praktekkan di online atau di komputer di rumah bisa. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Ini adalah materi, kalian bisa lihat. Ini adalah materi administrasi sistem jaringan di kelas 11. Yang pertama yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Itu apa ya, nanti saya jelaskan. Terus sampai ke 16. Nah, nanti kita pilih ya, yang saya blok biru ini yang kita pelajari. Yang pertama, penerapan sistem operasi jaringan. Apa sih itu, Pak? Kalian bisa ambil contoh. Kalau di kelas 12 ini kemungkinan besar sudah paham ya tentang sistem operasi ya. Sistem operasi ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai macam aplikasi. Contoh di sini Windows ya. Ini Windows yang saya gunakan, Windows yang seperti biasanya digunakan. Di dalam Windows ini punya sistem operasi yang bisa menjalankan berbagai program yang ada di sini. Nah, contoh seperti ini. Ini namanya sistem operasi. Nah, ini Windows. Nah, Windows 7 Ultimate 2009. Nah, ini salah satu contoh merupakan sistem operasi. Nah, ditambah dengan jaringan itu apa, Pak? Jaringan itu ya jaringan network. Jadi kalian nanti akan mempelajari sebuah sistem operasi yang digunakan untuk jaringan. Jadi khusus ada sebuah sistem operasi yang mana itu nanti digunakan untuk mengatur sebuah jaringan. Bisa Pak ya? Ya bisa. Ada banyak. Jadi contoh saya carikan di internet, kalian bisa nyari sendiri. Saya zoom ke besarin ya. Coba kita baca di sini pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjuk untuk menangani jaringan. Nah, berarti fungsi utamanya yaitu mengatur sebuah jaringan saja. Namun pada umumnya sistem operasi ini terdiri dari banyak layanan atau service yang ditunjukkan untuk melayani user ya, pengguna ya, kita ini untuk mengenani layanan berbagai berkas. Ya, contoh printer, DNS service kalau kalian tahu, HTTP dan lain sebagainya banyak sekali.
kita scroll ke bawah. Nah, ini contohnya sistem operasi jaringan. Kebanyakan memang dari vendor Linux ya. Jadi sistem operasi kalau kalian di kelas 10 itu kalian setidaknya harus sudah tahu sistem operasi, contohnya yaitu Windows ya, terus Linux, terus Mac OS. Mac OS itu miliknya Apple ini ya. Terus apalagi ya, banyak sekali. Kalau kalian lihat di sini ada Mint, ada Ubuntu, Debian, ini miliknya Linux semua, turunan. Jadi miliknya OS X ini Apple. Red Hat, SUSE ini miliknya Linux semua. Rata-rata kalau jaringan itu menggunakan platformnya Linux. Ini Linux. Kalian apa itu Linux? Kalian harus pelajari sendiri ya. Kalian buka-buka aja. Di kelas 10 hukum lingkungan sudah diajarkan. Dimana dalam sistem operasi jaringan ini kalian nanti tujuan utama yaitu untuk melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, tapi karena tidak bisa praktek, akan nanti saya tunjukkan saja. Jadi kalian nanti akan mempelajari tentang instalasi sebuah contoh. Salah satu yang kita pilih nanti apa ya, lihat nanti ya. Ada NetBSD, ada banyak sekali di sini. Fungsinya apa Pak? Fungsinya beda-beda ya. Jadi kalau ini Linux, ini fungsinya untuk ini Red Hat, ini fungsinya untuk SUSE ya, gambar seperti bunglon ini fungsinya juga berbeda-beda. Nanti ada fungsi sendiri-sendiri, beda-beda. Terus apa fungsi dari sistem operasi ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari fungsinya, jelas mengatur sebuah jaringan ya. Di antaranya yaitu menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat yang lain. Contoh ini, saya memakai hotspot. Nah, ini salah satu menghubungkan perangkat saya ke sebuah hotspot jaringan. Di dalam jaringan hotspot itu ada beberapa software, hardware. Contoh modem, contoh mikrotik. Nah, itu di dalamnya itu biasanya ada sistem operasi yang digunakan, yang mana untuk mengatur sebuah jaringan agar bisa tersambung semua dengan config default mereka masing-masing, berbeda-beda nanti. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan, jelas. Yang ketiga, menyediakan layanan. Nah, ini sama semua ya, intinya mengatur sebuah jaringan. Terus nanti mungkin ada teori sedikit, ada sistem operasi yang berbasis GUI ya. Ada yang berbasis GUI, ada yang berbasis TAG CLI. Nah, kalau GUI ini biasanya contohnya menggunakan Windows ya, Windows Server. Nah, ada Microsoft LAN, banyak sekali, NetWare, virtual, dan lain-lain. Kalau CLI ini dia menggunakan kebanyakan Linux ya. Apa sih perbedaan teks sama GUI? Kalian bisa lihat sistem operasi berbasis GUI. Kita cari. GUI adalah Graphic User Interface, di mana sebuah sistem operasi antarmuka yang menunjukkan grafis. Ya, kamu bisa lihat di sini. Nah, jadi user ini dimudahkan untuk menggunakan sebuah sistem operasi, salah satunya dengan tampilan yang sangat friendly, agar kalian tidak begitu susah menggunakannya. Ini namanya Graphic User Interface. Nah, ini Windows 10, Windows 8 kalau nggak salah. Contoh seperti Windows 7 sama, ada menunya, klik bisa masuk. Tapi kalau teks ya, kalau teks jaringan berbasis tag atau CLI ya. Nah, kita cari CLI, sistem operasi CLI ya. Command Line Interface. Atau biasanya disebut CLI atau sistem operasi teks, dimana ini kebanyakan sistem operasinya itu menggunakan teks seperti ini ya. Nah, jadi ngoding gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ketika
saya ingin memindahkan file copy itu biasanya menggunakan CLI. Tidak ada interface seperti ini ya, tidak ada seperti ini, tidak ada. Tapi biasanya dia menggunakan metode-metode yang berbasis teks seperti ini. Ya memang susah kalau memang belum pernah. Tapi kalau sudah terbiasa ya nanti akan terbiasa. Contoh seperti ini ya. Ini contoh dia menggunakan komen-komen yang untuk memerintahkan agar ada kerja. Ini contohnya di sini ya. Ya seperti di film-film itu kan ada yang hacker dan sebagainya mirip seperti ini ya. Padahal ya mungkin nggak itu ya. Tapi kalau kalian sudah ahli di sini ya sudah terbiasa. Kan tetapi nanti kita yang pelajari yaitu tentang GUI agar mudah. CLI nanti cukup pengetahuan saja. Untuk selanjutnya jenis operasi sistem jaringan itu berbagai macam ya. Ada yang closed source dan open source. Bedanya apa? Kalau closed source ini adalah sebuah perangkat lunak yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Artinya apa? Saya punya sistem operasi, saya buat dan saya jual. Agar sistem operasi saya ini aman, saya tidak berikan kodenya agar saya bisa menjual terus. Nah, ini namanya closed source, sistem operasi berbasis closed source. Contohnya apa? Windows ini tidak bisa kita lihat dalamnya ya. Yang tahu ya pihak Windows saja, karena kalau tahu ya nanti akan di copy dan lain-lain. Terus untuk selanjutnya ada open source. Sistem operasi jenis open source ini dia sebuah perangkat lunak yang mana kode programnya itu bersifat terbuka, bebas. Jadi kalian bisa menambahkan, bisa mengurangi, mungkin ada memperbaiki bug ini kesalahan pada program yang error dan sebagainya, kalian bisa memperbaiki sendiri ya. Ini open source, contohnya Linux ya, Red Hat, Linux dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti kalian bisa pelajari. Terus selanjutnya tentang web server ya. Web server ini kalian mudahnya kalian pahami, kalian ketika buka di Google ya, kalian buka di Google, saya mencari sebuah materi tentang web server, katakanlah web server TKJ ya, kalian cari dan di sini banyak sekali yang keluar. Nah, yang kalian lihat di sini adalah sebuah ya, contoh ini ya, contoh saya ambil satu. Nah, ini ID webhost ini kalian bisa lihat, ini ada sebuah nama idwebhost.com lah. Ini sebuah website ini yang disebut dengan web server, di mana dia memiliki halaman web yang ditempatkan di sebuah server. Contoh kita buka. Jadi web yang ditempatkan pada sebuah server itu namanya web server. Nah, ini ada web server yang dalam bahasa Inggris disebut web server adalah perangkat lunak software dalam sebuah server yang berfungsi untuk menerima permintaan berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Ya, ini contohnya di sini HTTP dan HTTPS. Di sini ya ada yang dimana dikenal dengan nama browser. Browser itu Chrome, seperti ini browser yang digunakan untuk mengakses sebuah web server. Kemudian mengirim kembali respon hasil permintaan tersebut. Contoh tadi kita kan mencari contoh server, web server. Kita akan mencari ini, kita minta permintaan pada internet sehingga dibalas dengan hasil ini. Nah, ini beberapa namanya web server yang ditempatkan pada server. Nah, contohnya seperti itu ya. Fungsinya apa? Fungsinya jelas untuk menjadi wadah ya. Wadah untuk bisa melakukan transfer permintaan berkas melalui protokol komunikasi yang
ditentukan melalui sebuah halaman web. Apa? Salah satunya teks, ya ini teks ya. Terus video kayak di YouTube, ya itu juga termasuk web server. YouTube video. Gambar, ya ini gambar. File, kalian bisa download mungkin MP3, lagu dan lain-lain, dan banyak lagi yang bisa digunakan dalam web server. Salah satu contoh web server adalah software yang digunakan yaitu Apache, SAM dan lain-lain. Nah, itu nanti saya jelaskan. Itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur sebuah web server. Cara kerjanya apa ya? Seperti tadi, sederhana, yaitu menerima dan mengirim. Menerima dan memberi. Jadi, menerima permintaan dari klien, mengirim kembali ke berkas yang klien sebut minta. Nah, contohnya sama seperti di komputer ya. Nah, nanti saya jelaskan. Intinya kalau web server itu sebuah halaman. Oke, saya lanjut di mail server ya. Di mail server ini kalian cukup pahami mail. Mail itu apa? Mail itu adalah surat elektronik. Ya. Sebuah surat elektronik yang digunakan untuk mengirim, sama seperti web server, hanya saja dia bersifat private, sehingga hanya bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pada salah satu alamat saja. Contoh, kalian biasanya sudah punya email ya, di Gmail. Nah, itu biasanya kalian sudah punya untuk email kalian. Kalau mail server apa Pak bedanya? Sama saja, hanya saja kalau Gmail itu kan miliknya Google, jadi servernya miliknya Google. Akan tetapi kita pelajari tentang mail servernya. Contoh mail server apa Pak? Contohnya ya Gmail itu, Yahoo Mail, atau bahkan email yang kalian punya server sendiri. Kalian bisa punya sebuah server sendiri untuk email kalian sendiri, bisa. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan mail sendiri agar terlihat profesional dan bagus. Karena ya kalau gratisan ya, masa perusahaan besar menggunakan platform gratis kan jadi kurang profesional. Tapi kalau punya mail sendiri kan enak. Apa pengertian dari mail server? Mail server itu adalah sebuah program yang berbasis cloud computing atau web server kayak tadi, sama kalau saya jelaskan, yang di dalam internet digunakan untuk mengirim dan menerima email via jaringan server mail yang sama. Ya. Melalui jaringan mail server yang sama. Apa yaitu ya sebuah alamat mail itu sendiri. Nah, contoh gmail.com ini salah satu contoh. Dikasih 223. Nah, ini kalau kita klik dia akan minta pengiriman. Contoh saya punya sebuah software mail di sini ya. Saya punya software email sendiri di sini. Saya mau ngirim tes dan ini teksnya di sini. Ya, contohnya seperti itu ya. Kalian kirim, send, otomatis teks ini nanti akan terkirim pada sebuah alamat email tersebut. Jadi seperti yang kalian gunakan biasanya email, hanya saja di sini kalian menggunakan mail server. Nanti saya tunjukkan. Kalau ingin mencoba nanti akan saya berikan mail server sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba. Selanjutnya yaitu control panel hosting. Ya, ini saling itu ya pelajarannya saling berkaitan. Jadi kalian nanti bisa pelajari bebarengan. Kita lihat di sini. Control panel yaitu sebuah software, kalau kita sebut cPanel, yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web.
Layanan web apa Pak? Contohnya ya tadi web server, apalagi mail server, apalagi DNS, apalagi ada semua di sini ya. Ada pengaturan file server, remote server, FTP, DHCP server, DNS, semuanya ada cPanel hosting. Nah, cPanel hosting ini merupakan sebuah software ya, merupakan software yang ditempatkan pada share hosting. Nah, jadi nomor 10 sama 11 ini saling berkaitan. Jadi cPanel hosting ini ditempatkan pada server hosting. Nah, jadi kalian jangan bingung. Jadi share hosting ini merupakan sebuah server yang di dalamnya ada sebuah software control panel. Kalau contoh gampangnya yang paling mudah yaitu kalau share hosting server ini merupakan sebuah laptop, contoh gampang ya. Lah, control panel hosting ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan pada sebuah laptop, Windows dan lain-lain ya. Ini kan Windows ya, bukan Windows berarti Windows. Lah, web server sistem operasi jaringan ya, ini aplikasi-aplikasi seperti ini, file server, DNS, ini aplikasi-aplikasi yang di dalam cPanel tersebut. Jadi intinya kalian nanti mempelajari tentang server hosting ya. Kalian mempelajari tentang server hosting, lalu turunannya ya. Turunannya nanti kalian belajar tentang cPanel. cPanel itu ini control panel hosting. Lalu di dalam cPanel nanti kalian ada web server, mail server, ada mail server, server. Tapi sebelumnya kalian harus mempelajari tentang jaringan dan web server dulu. Urutannya seperti ini nanti kurang lebih. Kita pelajari. Yang pertama sistem operasi jaringan, kita kenalan dulu. Selanjutnya kita lihat-lihat aplikasi apa saja yang ada, kita pelajari. Ada server hosting, cPanel. Nah, ini adalah pelajaran yang setidaknya kalian kalau sudah kelas 12 kelas 12 kalian udah paham ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via WA atau itu ya, email saya ya, adi.n.kurniawan@gmail.com. Ini tidak ada tugas dulu, sementara kalian cukup memahami ini saja. Pelajari yang akan kita pelajari, kalian bisa cari-cari di internet ya, kalian bisa cari di Google dan baca-baca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk gambar-gambarnya nanti akan saya tunjukkan, kalian cukup tahu fungsi dan apa itu. Selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu depan ya. Video ini kemungkinan cukup sampai di sini. Sudah banyak, sudah berapa menit ini, sudah lumayan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.